Alex. Baik, nah ini di sesi terakhir ini Pak Alex bisa menjelaskan pada kita bahwa kira-kira apa ke depan ini banyak perkembangan terjadi. Pak Alex bisa kasih mungkin semacam pemahaman pada kita generasi sebelumnya bahwa orang-orang yang layak memberikan nama adat atau nama tanah itu seperti apa yang generasi ke depan. Apakah dia harus sama seperti yang dulu atau seperti apa, bisa dijelaskan kepada kita semua? Saya pikir memang perubahan itu kan tidak akan pernah tinggal diam dengan perkembangan dunia modernitas, tetapi satu hal yang kita harus memahami bahwa modernitas ataupun tidak itu dia berkembang di atas adat. Dia berkembang di atas tatanan manusia dari berbagai macam kebudayaan di dunia. Saya pikir ada hal-hal yang baik yang harus dipertahankan, seperti cara kita orang sukunya memberikan nama adat itu dalam keluarga masing-masing atau dalam komunitas gereja atau komunitas adat, basis masyarakat atau dalam keluarga itu sendiri. Itu saya pikir anak-anak generasi ke depan itu pun wajib memberikan nama adat itu. Karena ini sudah ciri khas dengan kita orang Mia sendiri. Kalau orang Mia artinya dalam adat kita sendiri, adat kebudayaan yang sudah turun-temurun. Gitu. Karena kalau walaupun dunia semakin berkembang pun, kita harus tahu bahwa adat itu sudah Tuhan Allah ciptakan sendiri. Kita suku juga diciptakan. Ada kita suku juga ditempatkan. Bahwa agama ini tidak berkembang dan tidak datang. Pemerintahan tidak berkembang dan tidak datang. Ini dari belakang semua. Sedangkan ya kebudayaan itu kan dia akan tidak akan pernah dia statis, tapi dia akan dinamis, dia akan berubah. Tetapi soal adat itu dia tidak akan pernah berubah, dia akan melekat dengan suku itu. Kita ke dunia manapun dia akan ada melekat dengan adat itu. Makanya itu artinya ciri khas suku tersebut pasti akan ada di dalam diri suku tersebut. Nah, entah kita itu mau lahir besar di orang punya negara kah, di kota, ada ciri khas sebagai dia tetap akan nampak. Makanya itu ke depan yang harus diperhatikan itu hal seperti begini harus dipertahankan, bahkan bila perlu itu ya kita mendorong supaya ada lembaga-lembaga adat yang bisa berdiri untuk bisa mengenali hal-hal ini supaya menjadi pembelajaran bersama. Kita agama, adat, lembaga adat, dan pemerintahan itu punya harus kerjasama supaya harus ada lembaga adat yang didirikan untuk kita mengenai hal-hal ini supaya hal seperti begitu kita bertahankan. Ini istilahnya ya ini anugerah yang Tuhan kasih. Ya kayak soal kebudayaan orang atribut budaya bahasa itu bisa berubah. Tapi soal ya ini kan gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan macam ketika sama Yesus sudah mewartakan ini ya Yesus saya tidak datang untuk memusnahkan kamu adat, tapi saya datang menyempurnakan. Berarti ya adat ini Yesus pun dia melarang untuk kita tiadakan. Nah semacam ya kalau kita itu soal pemberian nama ini hal yang tidak boleh hilang. Kedua itu soal perempuan ya, soal perempuan punya mimpi, tahu apa bagunya dan itu hal yang memang dia tidak boleh hilang. Karena ini ada beberapa sekitar ada kalau dalam kebudayaan suku itu hal yang tidak boleh hilang itu sekitar ada 6 atau 7 hal yang tidak boleh hilang sampai dunia kiamat. Itu memang sudah alami gitu ya. Sudah melekat dalam kami suku Mei. Nah, itu kalau
kurang tahu dengan kalau suku-suku lain di Papua. Tetapi kalau soal dalam pemberlakuan tata cara maupun hukum adat itu bisa pikir semua Papua ini sama. Soal pemberian nama ke orang itu saya pikir sama. Ada di tempat lain juga. Tempat lain juga. Bahkan tadi sudah sebut di Pasifik ini. Pasifik, bahkan macam di Lani, Selatan, di Merauke pasti. Di Serui dia, Jayapura. Untuk macam di Jayapura kan ya, yang bisa berikan nama adat ya untuk hal itu dia tidak boleh